Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kitab Mujmal Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Kita masuk ke poin berikutnya, poin nomor 9. Al-imamatul kubra tasbutu bi ijma'il ummati aw bai'ati dzawil hilli wal 'aqdi minhum. وَمَنْ تَغَلَّبَ حَتَّى اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْكَلِمَةُ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَمُنَاصَحَتُهُ وَحَرُمَ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا ظَهَرَ مِنْهُ كُفْرٌ بَوَّاحٌ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ. Kepemimpinan tertinggi itu ditetapkan dengan ijma umat atau bayat ahlul hilli wal aqdi. Yaitu ahlul hilli wal aqdi yaitu sebuah lembaga yang berisi para ulama dan orang-orang yang berpengalaman. Dan siapa yang menang sehingga bersatu padanya kalimat, maka wajib ditaati dengan secara yang ma'ruf dan memberi nasihat kepadanya, dan haram untuk memberontak kepadanya kecuali apabila telah jelas-jelas darinya kekafiran yang sangat jelas, yang ada buktinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seiman, di sini beliau sedang berbicara tentang kepemimpinan. Beliau mengatakan bahwa dalam Islam, ya, pemimpin itu dipilih dengan cara apa? Para ulama mengatakan bahwa pemimpin itu, ya, menjadi pemimpin dalam Islam itu dengan, ya, salah satu dari 3 cara. 2 disyariatkan, 1 diharamkan. Adapun yang pertama yaitu dipilih oleh ahlul hilli wal aqdi. Dipilih oleh ahlul hilli wal aqd.
Siapa itu ahlul hilli wal aqd? Sudah kita sebutkan tadi, itu sebuah lembaga yang berisi para ulama dan para ahli, ya. Mereka lah yang kemudian memilih pemimpin dan membaiatnya. Atau yang kedua, berdasarkan ahad wasiat dari khalifah sebelumnya. Wasiat dari khalifah sebelumnya. Ya. Contoh misalnya Pak, Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau sakit keras dan beliau merasa beliau akan meninggal, maka beliau berwasiat bahwa yang akan menjadi pemimpin setelah beliau adalah Umar. Maka Umar pun diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat siapa? Abu Bakar. Ketika Umar ditusuk orang sampai beliau sakit dan kemudian beliau meninggal gara-gara tusukan itu, beliau diminta, siapa hai Umar yang akan menjadi khalifah setelahmu nanti? Maka Umar menunjuk 6 orang. Dan 6 orang ini diserahkan kepada ahlul hilli wal aqd untuk dipilih. Di antaranya Ali, di antaranya Abdurrahman bin Auf, ya, di antaranya Sa'ad Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, di antara Utsman bin Affan. Ya, ada 6 orang yang ditunjuk oleh Utsman. Dan Umar menunjuk 6 orang ini karena 6-6-nya berhak untuk menjadi khalifah. Maka diserahkan kepada ahlul hilli wal aqd. Ketika Umar meninggal dunia, maka ahlul hilli wal aqd lah yang bertugas untuk menyeleksi dari 6 orang ini, Pak. Ternyata dari 6 orang ini 5 orang mengundurkan diri. Maka diangkatlah Utsman bin Affan dan dibaiat oleh ahlul hilli wal aqd. Nah, ini 2 cara yang disyariatkan. Adapun yang ketiga, itu ketika terjadi peperangan antara 2 pemimpin. Ketika 2 pemimpin perang, kemudian kalah yang satu, menang yang satu. Yang menang, dia yang berhak menjadi apa? Khalifah. Dia wajib dibaiat. Namun yang ketiga ini Pak, dilarang dalam Islam. Itu disebut dengan revolusi. Walaupun dilarang, tapi kalau ternyata berhasil dan menang, dan bersatu kalimat kepadanya, maka tetap diakui dalam Islam. Ya. Maka dari itu saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam Islam pemilihan pemimpin itu tidak diserahkan kepada rakyat. Dalam Islam pemilihan pemimpin itu tidak diserahkan kepada apa? Rakyat. Ya. Rakyat kewajiban mereka mengikuti ahlul hilli wal aqd. Itu dalam Islam. Sekarang pemilu memang bukan dari Islam. Pemilu itu dari sistem demokrasi. Sekarang kalau dari hasil pemilu ada yang menang jadi presiden, sama halnya dengan ini, kita pun wajib mengakuinya, Pak. Selama dia seorang muslim, sholat, maka kita akui dia sebagai seorang apa? Pemimpin. Ikhwati Islam, saudaraku seiman. Mana dalilnya?
Bukan dalam hadis bahwa Nabi SAW sabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Rasul sabda, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Lihat kata-kata, walaupun kalian dipimpin oleh apa? Hamba sahaya. Dalam Islam, Pak, hamba sahaya itu tidak boleh menjadi pemimpin. Seluruh ulama sepakat, syarat ya pemimpin dalam Islam itu harus merdeka, bukan hamba sahaya. Iya. Tapi di sini Nabi mengatakan apa? Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya. Hamba sahaya kalau jadi pemimpin pasti caranya tidak sesuai syariat. Pasti caranya tidak sesuai apa? Syariat. Dia mungkin dengan cara revolusi misalnya. Dan yang lainnya. Saudaraku seiman. Tapi Nabi tetap mengakui dia sebagai seorang apa? Pemimpin. Berarti itu menunjukkan walaupun caranya tidak sesuai dengan syariat, tetap hasilnya harus apa? Diakui. Akhul Islam saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena ini masalah yang berhubungan dengan maslahat dan mudarat, Pak. Ya, ketika ada seorang pemimpin dan ternyata caranya tidak sesuai syariat, maka maslahat yang besar adalah kita tetap membaiatnya, kita tetap mengakuinya sebagai seorang apa? Pemimpin. Dalam rangka menghindari mudarat yang lebih besar tentunya saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ya akhi, ya. Teman kita Salafiyin ini ya ahlu sunnah wal jamaah selalu diledek oleh orang-orang takfiri, Pak. Mereka tidak mengakui pemilu dari Islam tapi mengakui hasilnya gimana. Kok ini kontradiktif? Kita katakan karena ini sesuai dengan syariat, dengan maslahat ya yang Allah inginkan dan maqasid yang Allah inginkan. Buktinya memberontak dalam Islam haram. Memberontak dalam Islam apa? Haram. Tapi ketika terjadi pemberontakan dan dia berhasil menguasai kepemimpinan, maka tetap wajib ditaati. Hasilnya tetap wajib ditaati, diakui, walaupun caranya tidak sesuai dengan apa? Syariat, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini akhal Islam. Maka kata beliau, ya, wa harumal khuruju alaihi, dan haram memberontak kepada pemimpin. Haram hukumnya memberontak kepada pemimpin yang sah. Ini termasuk pokok-pokok keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saudaraku seiman. Dan ini ditunjukkan oleh dalil yang banyak sekali. Ya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita ya sabar terhadap pemimpin walaupun dia zolim. Ya walaupun dia apa? Zolim. Dan kita wajib sabar, dilarang kita untuk memberontak. Itu dalilnya banyak, Pak. Saya akan bawakan beberapa dalilnya. Di antaranya hadis Ummu Salamah yang dikutip Imam Muslim dalam sahihnya. Wa Rasulullah SAW sabda apa? Sayakunu ba'di umara fata'rifuna minhum wa tunkirun faman ankara faqad bari wa man kariha faqad salim walakin man radhiya wa taba.
Qalu afala nunabidhum bis-saif? Qala la, ma aqamu fikumus shalah. Akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang kalian mengenali mereka dan kalian mengingkari mereka. Siapa yang mengingkari kezalimannya, maka ia telah selamat. Kata para ulama, yaitu mengingkari dengan hatinya. Dan siapa yang membenci kezalimannya, maka ia telah selamat. Akan tetapi yang binasa adalah yang ridho dengan kezalimannya dan mengikuti kezalimannya. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka dengan pedang, dengan senjata? Pemberontak maksudnya, Pak. Kata Rasulullah, tidak boleh. La. Selama mereka masih menegakkan pada kalian sholat. Lihat, Nabi mengatakan tidak boleh. Ya. Selama mereka masih menegakkan pada kalian apa? Sholat. Hadis yang kedua, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya di nomor 4891. Rasulullah SAW bersabda, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati wa sayakunu fikum rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani ins. Qultu kaifa asna'u in adraktu dhalik? Qala tasma'u wa tuti' lil amir. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil petunjukku dan tidak mau mengambil sunnahku. Lihat, Rasulullah SAW mengabarkan, Pak, pemimpin ini tidak mau mengambil petunjuk Rasulullah SAW. Dan tidak mau mengambil sunnah Rasulullah SAW. Pertanyaannya, Pak, kalau dia tidak mau mengambil petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Petunjuk buatan manusia. Kalau dia tidak mau mengambil sunnah Rasulullah, sunnah siapa? Sunnah buatan manusia. Berarti Rasulullah sudah mengisyaratkan akan adanya pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah. Ya. Dan akan ada pada mereka, pada kalian nanti pemimpin orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia. Jahat. Lalu aku bertanya, bagaimana kata Hudzaifah ya, bagaimana aku lakukan nanti, sikapku nanti bagaimana ya Rasul ketika menghadapi pemimpin seperti itu? Kata Rasulullah SAW apa? Tetap kamu mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf ya. Walaupun pemimpinmu itu memukul kamu dan mengambil harta kamu. Subhanallah. Berat gak Mas? Banget Mas. Ini hadis sangat tidak disukai oleh banyak manusia. Ya kita. Berat nih. Walaupun dia memukul kamu, walaupun dia mengambil hartamu, tetap dengar dan taat. Dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat ya. Berat Pak, berat. Tapi karena ini sudah perintah Rasul, gimana lagi? Orang yang berjiwa ittiba akan berkata sami'na wa ata'na. Tapi kalau pengikut hawa nafsu, enak aja. Keenakan dia dong. Kita dizolimi, dia enak-enak. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah pengikut sunnah Rasulullah SAW yakin Pak bahwa Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Dan hadis ini Pak berusaha didoifkan oleh banyak orang. Padahal hadis ini sahih, ada dalam Sahih Muslim.
yang mempunyai penguat-penguat dari perkataan Umar bin Khattab dan perbuatan para ulama. Contoh yang paling agung saja Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal 2 tahun lamanya disiksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Setelah itu beliau pun dilepaskan. Lalu kemudian beliau didatangi oleh para fuqaha, para ulama Baghdad. Lalu para ulama Baghdad itu meminta Imam Ahmad untuk mengumandangkan jihad pemberontakan kepada pemimpin. Tak mau Imam Ahmad. Langsung Imam Ahmad membawakan dalil-dalil hujah-hujah yang sangat banyak. Kewajiban sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Padahal beliau sudah disiksa 2 tahun lamanya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Di antaranya hadis ikhwata Islam, saudaraku seiman. Rasulullah bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'ah qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih." Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, maka sabarlah. Karena sesungguhnya siapa yang meninggalkan al-jamaah yang dimaksud di sini pemimpin, sejengkal saja, maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Bayangkan saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah ya akhul Islam, ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sabar menghadapi pemimpin walaupun pemimpin itu zolim. Kalau pemimpinnya adil sih semua sepakat. Tapi masalahnya menghadapi pemimpin apa? Yang zolim ini Pak. Iya. Dan tentunya Pak, kita wajib yakin Pak, bahwa Allah itu maha adil Pak. Allah itu maha adil. Di antara keadilan Allah, Allah memberikan balasan yang setimpal. Rakyat yang zalim, Allah berikan kepadanya pemimpin yang zalim. Rakyat yang zalim, Allah akan berikan kepadanya pemimpin yang zalim. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan untuk orang-orang zalim itu pemimpin dari kalangan zalim juga, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita bermimpi pengen punya pemimpin kayak Umar kalau kita tidak seperti rakyatnya Umar. Iya. Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, "Ya ma'syarur ra'iyah, ansifuna turiduna minna sirata Abi Bakrin wa Umar wala tasiruna bisiratihima." Wahai para rakyat, bersikap adillah kalian kepadaku juga. Kalian minta aku seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kalian tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa perbaikan itu bukan dari atas, tapi dari rakyat. Perbaikan itu dimulai dari individu-individu. Allah mengatakan apa? Dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Tuh lihat. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah apa?
pemimpinnya, pemerintahannya. Allah mengatakan sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Arti perubahan harus dari diri mereka sendiri dulu. Ya. Maka dari itulah sekarang ini Pak, tugas kita berat. Dakwah islahiyah itu berat sekali Pak. Dakwah memperbaiki. Ya. Karena Masya Allah di negeri kita, hampir di seluruh negeri bahkan, sudah betul-betul dirusak oleh media. Dirusak akidahnya, dirusak ya ibadahnya, dirusak moralnya, akhlaknya, muamalahnya, rusak. Dan kita berdakwah untuk memperbaiki yang rusak ini Pak. Yang sudah dirusak ini kita harus perbaiki. Tapi konsekuensinya ketika kita ingin memperbaiki malah dimusuhi Pak. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini akal Islam. Jadi yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, haram memberontak kepada penguasa yang sah. Kata Rasulullah SAW, man kharaja ala sultani shibron, siapa yang memberontak, membangkang, keluar dari penguasa sejengkal saja, lalu ia mati, matinya bangkai jahiliyah. Matinya bangkai jahiliyah. Maksudnya mati bangkai jahiliyah Bapak? Kafir. Salah. Yang dimaksud dengan mati bangkai jahiliyah artinya mati di atas salah satu perangai jahiliyah. Dan orang yang mati di atas salah satu perangai jahiliyah itu, dia melakukan dosa besar. Tidak kafir, tidak. Makanya kesalahan fatal Pak. Sebagian orang yang di zaman sekarang ini Pak, mereka bikin kelompok lalu punya pemimpin, pemimpinnya dibaiat. Lalu menyuruh kaum muslimin semuanya untuk baiat kepada apa? Pemimpinnya. Lalu membawakan hadis, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Akhirnya mereka menganggap kita yang tidak mau baiat kepada pemimpinnya kafir. Ya, kafir seperti Islam Jamaah itu, LDII, ya. Mereka mengkafirkan orang yang ada di luar kelompoknya. Kenapa? Karena tidak mau baiat kepada siapa? Imamnya. Kenapa mereka mengkafirkan? Karena salah dalam memahami kata-kata mati bangkai jahiliyah. Mereka memahami hadis ini Pak dengan pemahamannya sendiri dan jatuh kepada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, memahami baiat salah. Dalam Islam baiat itu kepada pemimpin yang tertinggi. Yang punya dua syarat, kudroh, kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua sultan, yaitu wilayah kekuasaan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah. Kata beliau, wal maqsudu minal imamah innama yahsulu bil qudrati was sultan. Yang diinginkan dari kepemimpinan itu hanyalah bisa terhasilkan dengan dua. Yang pertama kudroh, kemampuan, was sultan, dan kekuasaan. Fa'idha buyi'a bai'ah hasalat bihal kudrah wa sultan sara imaman. Apabila orang yang memiliki dua ini, kemampuan dan kekuasaan, dibaiat, maka dia disebut imam. Dia disebut apa? Imam. Walihada qala a'immatus salaf, kata Ibn Taimiyah. Oleh karena itu para ulama salaf berkata, man sara lahu kudrah wa sultan yaf'alu bihima maqsudal wilayah fahuwa min ulil amri
alladzina amarallahu bi ta'atihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah. Oleh karena itu para ulama salaf terdahulu berkata, siapa yang memiliki dua ini, kekuasaan dan kemampuan, ya, di mana dengan dua perkara ini dia bisa melaksanakan maksud tujuan dari kepemimpinan, maka orang ini disebut ulil amri. Orang ini disebut ulil apa? Ulil amri. Yang Allah perintahkan kita untuk menaati mereka. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya. Jadi fal imamatu mulkun wa sultan. Jadi hakikat kepemimpinan itu apa? Ada kekuasaan, ada wilayah, ya, kekuasaan dan kemampuan, kekuatan, saudaraku seiman. Wal mulku la yasiru mulkan bi muwafaqati wahidin wala itsnain wala arba'ah illa an takuna muwafaqat haula'i taqtadi muwafaqat ghairihim. Dan yang disebut kerajaan atau kekuasaan itu, kata beliau, tidak mungkin menjadi penguasa kalau hanya, ya, disepakati oleh satu atau dua orang saja. Gak mungkin. Nah, ini saudaraku seiman. Makanya mereka ketika memahami hadis siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, kita katakan baiat sama siapa, Mas? Ya. Sekarang di Indonesia banyak kelompok yang mengklaim bahwa pemimpinnya yang wajib dibaiat. Ya tidak. Ada LDII mengaku punya imam yang wajib dibaiat. Jamaah muslimin mengaku punya pemimpin yang wajib dibaiat. Di Lampung ada khalifatul muslimin juga mengaku punya imam yang wajib dibaiat. N11 juga punya pemimpin yang wajib katanya dibaiat. Ada lagi yang di Bekasi itu Hasan Baraja mengaku dirinya sebagai khalifatul muslimin dan menyuruh orang untuk membaiat dirinya. Ini banyak nih. Dan mereka sama sekali tidak punya kudroh, kemampuan dan kekuatan. Dan tidak punya wilayah kekuasaan, numpang di Indonesia. Seperti itukah pemimpin yang harus dibaiat? Lah, sama sekali. Apalagi Rasulullah mengatakan apa? Apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Terus yang mana dulu dibunuh itu? Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian mereka salah dalam memahami tadi mati bangkai jahiliyah. Mereka memahami mati bangkai jahiliyah itu artinya kafir, murtad dari agama Islam. Siapa ulama yang memahami pemahaman seperti itu? Nggak ada sama sekali. Itu pemahaman pribadi mereka. Kalau antum baca kitab-kitab syarah para ulama tentang hadis itu, semua mengatakan yang dimaksud mati bangkai jahiliyah itu mati di atas dosa besar. Buktinya saja, di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat, ya, pernah mengejek ibunya sahabat lain. Abu Dzar mengejek Bilal. Apa kata Abu Dzar? Ya ibn Sauda, kamu anak wanita hitam. Menurut Rasulullah marah sekali kepada Abu Dzar, Pak. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Hai Abu Dzar, kamu orang yang ada pada dirimu jahiliyah. Apakah Rasulullah mengkafirkan Abu Dzar? Tidak sama sekali. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani, rahimakumullah jami'an. Makanya dalam Islam, Pak, siapapun yang memberontak boleh, ya, pemimpin yang sah untuk memeranginya. Siapapun yang memberontak dan ingin, ya,
banyak ini ya, lalat. Insya Allah. Dan ingin dia itu untuk apa? Ya, melakukan pemberontakan dan merebut kekuasaan. Maka dalam Islam, Pak, pemimpin yang sah boleh untuk memeranginya. Sebuah contoh saja, Ali bin Abi Thalib memerangi Muawiyah. Memerangi apa? Muawiyah. Sehingga para ulama menyebutkan, ini merupakan salah satu contoh pemimpin boleh memerangi ahlul bughat. Ahlul bughat. Siapa ahlul bughat itu, saudaraku seiman? Yaitu orang-orang yang ingin merebut kekuasaan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akan Islam, saudaraku seiman. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip Muslim dari hadis Arfajah al-Ashja'i. Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashukka asakum wa yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Siapa yang datang ya untuk merebut kekuasaan, padahal waktu itu kalian telah bersepakat di atas satu pemimpin dan dia ingin merebut kekuasaan dan memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahih dalam riwayat Muslim, akhul Islam, saudaraku seiman. Ya. Rasulullah tegas dalam hadis ini, boleh pemimpin yang sah membunuh pemimpin yang ingin apa? Merebut kekuasaan, mengadakan revolusi dalam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini saudaraku seiman. Jadi ini merupakan keyakinan dan pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, illa idza dhahara minhu kufrun bawah fihi minallahi burhan. Kecuali apabila dalam hadis mengatakan, kecuali kalau kalian melihat dari pemimpin kalian itu kekafiran yang jelas. Kekafiran yang apa? Yang jelas. Dan kalian punya bukti dari Allah, dari dalil bahwa perbuatannya itu memang kufur besar yang mengeluarkan dari Islam. Di sini Rasulullah memberikan pengecualian, Pak. Kapan boleh memberontak? Kecuali kata Rasulullah, kalau kalian melihat dari pemimpin kalian itu kekafiran yang jelas. Dan para ulama mengatakan bahwa memberontak atau mengganti pemimpin yang seperti ini boleh kalau memang tidak menimbulkan mudarat. Seperti terkucurnya darah seorang muslim, tidak boleh. Adapun kalau mengakibatkan pertumpahan darah, maka haram dalam Islam, saudaraku seiman. Iya. Makanya sikap kita, Pak, kalau ternyata pemimpin kita kafir gimana, Pak? Kalau pemimpin kita kafir, memang betul dalam Islam harus diganti dia, Pak. Tapi kalau tidak punya kemampuan untuk mengganti, maka ya kita sabar. Contoh, ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun. Apa kata Nabi Musa kepada Banu Israel? Isbiru, sabarlah. Nabi Musa alaihissalam tidak berkata kepada kaumnya Banu Israel, ayo kita memberontak. Ini pemimpin togut ini. Ngaku-ngaku Tuhan lagi. Tapi apa kata Nabi Musa? Isbiru, sabarlah. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Bumi ini milik Allah. Pasti Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan akibat yang baik hanya untuk orang yang bertakwa. Maka Banu Israel pun sabar, Pak, menghadapi apa? Kelaliman Fir'aun.
Tapi hasilnya subhanallah. Ya. Akibat kesabaran mereka Allah hancurkan Fir'aun. Dan Allah pun mengangkat Banu Israel. Ya. Dan memberikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi, saudaraku seiman. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau pemimpin kita kafir dan kita tidak punya kemampuan apa-apa, ya kewajiban kita sabar. Kata para ulama, menaati pemimpin muslim itu taqarrub kepada Allah dan ibadah. Dan menaati pemimpin kafir itu darurat. Karena untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Antum kalau pergi ke Amerika, pemimpinnya kafir tidak? Antum harus ngikutin peraturan sana enggak? Ya harus. Kalau enggak antum ya di penjara atau yang lain-lain. Nah, ketika antum mengikuti aturan sana, apakah dalam rangka taqarrub kepada Allah? Tidak. Tapi karena untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Beda kalau pemimpin itu muslim. Kita menaati pemimpin muslim itu saja sudah taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah yang memerintahkan, Pak. Allah yang memerintahkan juga. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini kok banyak banget ini ya. Lalat. Kita lanjutkan saudaraku seiman. Poin yang ke-10. As-salatu wal hajj wal jihad wajibatun ma'a a'immatil muslimina wa in jaru. Salat, haji, jihad wajib bersama pemimpin kaum muslimin. Walaupun pemimpin itu jaru, zolim. Ya. Ini pun termasuk pokok keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa wajib sholat, haji, jihad, ya mengikuti pemimpin kaum muslimin. Oleh karena itu ya akhal Islam, seperti di zaman sekarang, setiap negara ada pemimpin. Ya. Kemudian ada orang pengen pergi jihad ke negara lain, tetap wajib seizin pemimpin. Kalau pemimpin mengatakan tidak boleh, tak boleh. Karena keyakinan Ahlussunnah mengatakan jihad harus bersama siapa? Pemimpin kaum muslimin. Harus seizin pemimpin. Kalau pemimpin tidak mengizinkan, tidak boleh. Makanya ya akhal Islam, saudaraku seiman, jihad tuh nggak seenaknya Pak, jihad dan yang lainnya. Di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, saudaraku seiman. Ya. Dan alhamdulillah pemimpin kita di zaman sekarang ini di negeri kita masih ya mengumandangkan sholat, masih pemimpin di Indonesia azan di mana-mana. Masih ditegakkan sholat di tengah-tengah kita. Haji masih diselenggarakan. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pak. Masih Allah berikan kepada kita pemimpin yang tidak melarang kita sholat. Tidak melarang kita untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Antum berjenggot nggak dilarang, kecuali di instansi-instansi pemerintahan aja. Iya. Dan pelarangan di instansi pemerintahan itu nanti urusan mereka dengan Allah pada hari kiamat. Iya. Tapi bagi mereka yang tidak di instansi pemerintahan, boleh berjenggot, terserah. Adzan berkumandang di mana-mana, alhamdulillah. Bukan cuma adzan, bahkan Pak nyanyi-nyanyi. Sholawatan, ya. Orang perempuan pakai cadar, alhamdulillah, ya, dipersilahkan.
Antum Masya Allah berjenggot cingkrang, silahkan alhamdulillah. Walaupun ya banyak masyarakat yang mencemooh. Ya sabar. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ya akhwat. Jadi ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita masuk ke poin 11. Yahrumul qitalu bainal muslimina 'ala dunya. Awil hamiyatal jahiliyah. Awil hamiyatul jahiliyatu. Wahuwa min akbaril kabair. Wa innama yajuzu qitalu ahlil bid'ati wal baghi wa ashbahihim. Idza lam yumkin daf'uhum bi aqal min dhalik. Waqad yajibu bihasbil maslahati wal hal. Haram peperangan di antara kaum muslimin karena urusan dunia. Haram peperangan di antara kaum muslimin, Pak. Hanya karena berebut dunia. Atau karena fanatik golongan. Hamiyah jahiliyah. Dan ini termasuk dosa besar yang paling besar. Dan boleh memerangi ahli bid'ah seperti kaum Khawarij. Ya. Dan yang semacamnya. Apabila tidak mungkin mencegah mereka kecuali dengan memerangi mereka. Dan tidak ada jalan lain yang lebih kecil dari itu. Bahkan terkadang itu wajib sesuai dengan kemaslahatan dan keadaan. Ikhwati Islam saudaraku seiman. Sini beliau mengatakan haram hukumnya peperangan antara kaum muslimin karena apa? Dunia. Tidak boleh. Haram. Sebutkan dalam hadis, "Idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua muslim bertengkar dengan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, hadal maktul fama balul qatil. Orang yang dibunuh, hadal qatil, orang yang membunuh jelas neraka. Fama balul maktul, lalu kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Apa kata Rasulullah? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia bersungguh-sungguh ingin membunuh temannya, tapi keduluan. Jadi Pak, dua orang Islam yang berperang, dua-duanya mati misalnya, dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Makanya ya akhi, hakikat fi sabilillah di jalan Allah itu kapan Pak? Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, rajulun qatala riya'an wa qatala hamiyatan. Ayyadzalika fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, ada orang yang berperang karena riya, ingin dilihat orang. Ada lagi yang berperang karena fanatik terhadap golongannya. Yang mana yang di jalan Allah? Apa kata Rasulullah? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka itulah yang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun berperang karena dunia, ya, karena memperebutkan jabatan, kekuasaan dan yang lainnya, dalam Islam haram. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Demikian pula al-hamiyatul jahiliyah, itu fanatik
golongan, fanatik kesukuan. Semua ini haram, Pak. Fanatik-fanatik seperti ini, Pak, yang memecah belah kaum muslimin, Pak. Yang satu fanatik dengan suku apa? Ini ya Allah, ganggu banget ya. Yang satu misalnya dari mana? Sunda, yang satu dari Batak misalnya. Fanatik dengan kesukuannya. Akhirnya berantem gara-gara apa? Suku. Waduh, Pak. Ini jelas, Pak, termasuk perkara jahiliyah. Di zaman Rasulullah pernah terjadi itu. Pernah, ya. Waktu itu terjadi pertengkaran antara seorang muhajirin dan seorang apa? Ansor. Maka seorang yang muhajir memanggil, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin. Yang ansor juga memanggil ansor lagi. Melihat itu Rasulullah marah sekali dan beliau bersabda apa? Ada'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Seruan jahiliyah ada sementara aku masih hidup di tengah kalian, kata Rasulullah SAW. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan itu, kata Rasulullah. Sesungguhnya itu bau bangkai, kata Rasulullah SAW. Ini akhi, ya, maka tidak boleh kita, ya, hanya karena fanatik golongan, fanatik kesukuan terjadi perang di antara kita. Lah, ya, gontok-gontokan, bertengkar atas dasar fanatik, semua itu diharamkan dalam Islam. Kata beliau, dan boleh memerangi ahli bid'ah. Seperti kaum Khawarij. Kalau memang tidak mungkin dicegah dengan yang lebih rendah dari itu. Artinya, ya, orang-orang Khawarij apabila tidak mungkin dicegah perbuatan mereka kecuali dengan diperangi, maka boleh diperangi. Tapi selama masih bisa dicegah dengan selain diperangi, maka jangan dulu diperangi, Pak. Iya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya firqah, namanya firqah Khawarij. Kata Rasulullah SAW, satamrukum mariqatun al-hini furqatin minal muslimin. Akan muncul nanti sebuah kelompok saat kaum muslimin berpecah belah. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Quran, la yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai kemana? Ke kerongkongannya. Ya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuhi kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Kata Rasulullah SAW, faman qatalahum ajrun liman qatalahum ila yaumil qiyamah. Siapa yang memerangi mereka, maka pahala baginya sampai hari kiamat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku seiman. Makanya kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib, Pak, muncul kaum Khawarij. Tadinya oleh Ali tidak diperangi, Pak, dibiarkan. Tapi ketika mereka terus berbuat keonaran, membunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat, membunuh juga budak wanitanya, maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun bermusyawarah dengan para sahabat. Semua sahabat sepakat bahwa mereka yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun, ya, bertekad untuk memerangi kaum Khawarij. Lalu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini akhi, saudaraku seiman. Jadi orang-orang Khawarij
yang memberontak kepada pemimpin yang sah, maka pemimpin yang sah berhak untuk memerangi mereka berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita masuk ke poin berikutnya. Sudah? Belum. As-sahabatul kiramu kulluhum udul. Para sahabat yang mulia semuanya adil. Wahum afdalu hadhil ummati. Dan mereka adalah umat Islam yang paling utama. Wa syahadatu lahum bil imani wal fadli aslun qat'iyyun ma'lumun minad dini bid darurah. Dan mempersaksikan bahwa mereka beriman dan mempunyai keutamaan adalah pokok yang pasti, ya, yang telah diketahui dalam agama ini secara pasti. Wa mahabbatuhum dinun wa iman, dan mencintai para sahabat adalah termasuk agama dan keimanan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaq, ya, dan membenci para sahabat itu termasuk kekafiran dan kemunafikan. Baik, kita lanjutkan insyaAllah setelah maghrib, ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan, saudaraku seiman. Sedikit, ya. Kata beliau, as-sahabatul kiram kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil. Kenapa demikian? Karena para sahabat sudah dipuji oleh Allah. Maka orang yang sudah dipuji oleh Allah tidak butuh lagi kepada pujian siapapun. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah sudah menyatakan keridhaannya kepada para sahabat, Pak. Berarti itu sudah mencukupi. Ya. Wahum afdalu hadhil ummah. Dan mereka adalah umat Islam yang paling utama. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW sabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku. Kemudian generasi setelahnya. Kemudian generasi apa? Setelahnya. Nabi mengatakan sebaik-baik manusia generasiku itu para sahabat Rasulullah SAW. Wa syahadatu lahum bil imani wal fadli aslun qat'iyyun ma'lumun minad dini bid darurah. Dan mempersaksikan bahwa para sahabat semua beriman dan mereka punya keutamaan adalah pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus diyakini. Karena keyakinan ini, Pak, diselisih oleh orang Syiah Rafidhah. Kan orang Rafidhah mengatakan bahwa para sahabat apa? Kafir. Dan Imam Malik mengkafirkan orang Syiah Rafidhah karena mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Wa mahabbatuhum dinun wa iman. Dan mencintai para sahabat itu agama dan keimanan. Rasulullah SAW sabda, al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghidhum illa munafiq. Kaum Ansar tidak ada yang mencintai mereka kecuali mukmin. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik, kata Rasulullah SAW. Iya. Akhwat Islam, saudaraku seiman. Ma'al kaffi amma syajara bainahum. Dan menahan diri dalam perkara yang diperselisihkan di kalangan para sahabat, Pak. Karena di kalangan para sahabat terjadi peperangan, tidak, Pak? Antara Ali dan Muawiyah, Ali dengan Aisyah. Kewajiban kita apa, Pak? Diam.
Dan kita yakin mereka semua mujtahid. Dan orang yang sudah berijtihad, yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Iya. Tidak boleh kita menjelek-jelekan salah satunya, tidak boleh, Pak. Karena mereka semua para sahabat yang telah Allah nyatakan keridhoannya. Wa tarkul khawd fih. Dan jangan tenggelam dalam masalah-masalah tadi, Pak. Itu perselisihan dan peperangan di kalangan para sahabat. Iya. Wa afdaluhum Abu Bakrin, summa Umar, summa Uthman, summa Ali. Dan sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Uthman. Kemudian Ali. Iya. Wahumul khulafa'ur rasyidun. Mereka lah yang disebut dengan khulafa ar-rasyidin. Wa tathbutu khilafatu kulli minhum hasba tartibihim. Dan khilafah mereka seperti yang disebutkan dia. Pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Sesuai dengan keutamaan mereka. Ini diselisih keyakinan ini oleh orang Syiah, Pak. Orang Syiah hanya mengakui Ali. Dan katanya yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW itu Ali bin Abi Thalib. Dan bahwasanya Abu Bakar dan Umar sudah menzolimi Ali. Ini kebatilan mereka dan kebohongan mereka, saudaraku sekalian. Justru Abu Bakar menjadi khalifah itu nas langsung dari Rasulullah SAW. Pertama, ketika Rasulullah sakit menuju meninggalnya, Rasulullah menyuruh Abu Bakar yang menjadi imam. Kata Rasulullah apa? Muru Abu Bakrin ya falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar supaya jadi imam. Itu isyarat bahwa yang akan menjadi pengganti Rasulullah siapa? Abu Bakar. Kemudian Rasulullah juga bersabda, Aballah wal mu'minun illa Abu Bakar. Allah enggan dan kaum mukminin pun enggan kecuali memilih Abu Bakar. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa kekhilafan Abu Bakar itu berdasarkan nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya akhwal Islam, ya kecintaan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan seluruh sahabat ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, Pak. Karena Syiah di zaman ini merajalela, Pak. Dan di antara keyakinan orang Syiah membenci para sahabat. Di antaranya siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini dia, ya. Kita cukupkan dulu poin 13 tentang mencintai ahli bait. InsyaAllah nanti pembahasannya pada pertemuan yang akan datang mengenal ahli bait. Siapa itu ahli bait dan bagaimana akidah ahli bait yang sebenarnya. Saya baru keluar dari Islam jamaah baru-baru ini. Dan alhamdulillah bisa mengenal dakwah sunnah. Saya mohon nasihat dari Ustadz agar tidak tergelincir ke lubang yang sama. Karena keluarga saya masih di sana. Pertama, saya mendoakan antum supaya mudah-mudahan selalu dikokohkan kaki antum di atas sunnah. Sampai meninggal dunia. Yang kedua, antum terus memperdalam tentang sunnah. Terus belajar untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Antum kan ya bekas orang yang dari sana. Tentu antum yang paling paham ya syubhat mereka. Maka antum berusaha untuk mencari hujah-hujah untuk mematahkan hujah dalil-dalil mereka. Ustadz Abdullah Rai, kenal kan? Siapa yang ikut HSI? Nah, Ustaz Abdullah Rai itu tesis S2-nya khusus tentang LDI, Pak.
Ya. Dan beliau yang paling paham tentang masalah itu. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap suami yang bilang pada istrinya bahwa tahun depan harus lebih berhemat karena PPH yang naik, PPN yang naik. Karena jujur anak kurang nyaman dengan usulannya Ustadz. Bukankah kita sebagai manusia masih bisa berdoa pada Allah dan berikhtiar? Ucapan suamimu benar. Berhemat itu dalam setiap keadaan. Karena boros dalam Islam itu terlarang. Suami mengatakan tahun depan harus hemat. Ya, lebih hemat. Memang Islam menganjurkan kita untuk hemat, Pak. Hatta kalau PPN nggak naik pun tetap hemat. Jangan semua yang diinginkan dibeli. Semua yang diinginkan dibeli. Kata Umar ketika melihat seseorang sahabat yang suka beli ini, beli itu. Aku lama ishtahaita, ishtaraita. Apakah setiap kamu mau sesuatu menginginkan kamu beli? Lalu di mana kesabaran? Ya. Seorang muslim itu harus hemat, Pak. Harus melihat kepada mana yang paling bermanfaat. Jangan ya boros, beli sana, beli sini, dan ternyata kita kurang membutuhkannya secara keseiman. Bagaimana hukum sholat di belakang orang LDI? Sah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sah sholat di belakang ahli bid'ah. Selama bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan bid'ah khawarij ia tidak mengeluarkan dari Islam atas pendapat mayoritas ulama. Ya. Bolehkah menyolatkan mayat mereka? Tetap disolatkan, Pak. Ya, tetap disolatkan. Kenapa? Karena mereka masih muslim. Mereka masih muslim, Pak. Cuman mereka mengkafirkan kita masalahnya. Apakah yang disebut dengan mati bangkai jahiliyah termasuk mereka yang tidak menganggap kepada pemimpin yang sah? Iya, masuk itu, Pak. Ya. Karena mereka sudah menganggap ada yang memaklumatkan kembali kepada kekhalifahan Islam. Tapi belum punya kekuasaan. Itu karena kebodohan mereka. Memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Tidak merujuk pemahaman para ulama, para salaf. Ya. Makanya kalau kita kumpulkan perkataan-perkataan para ulama di zaman ini seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Syekh Utsaimin tegas mengatakan orang yang tidak mengakui pemimpinnya di negerinya padahal dia muslim, sholat, maka dia kalau mati bisa bangkai jahiliyah. Itu termasuk perilaku jahiliyah. Iya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Bagaimana bentuk pengamalan terhadap perkataan Ali bin Abi Thalib? Undur ma qala wala tandur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan dilihat siapa yang mengucapkan. Akhi, ucapan ini berlaku ketika ada orang yang nasihatin kita. Selama nasihat itu baik, terima. Dan tidak berlaku kalau untuk duduk bersimpuh dalam menuntut ilmu. Adapun kalau kita bersimpuh menuntut ilmu harus kepada orang yang lurus akidahnya dan manhajnya, kuat keilmuannya. Makanya para ulama mengatakan apa? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum.
Ilmu ini adalah agama. Lihat oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu. Rasulullah juga bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir? Kata Ibnu Mubarak, ahli bid'ah. Ya. Jadi perkataan Ali bin Abi Thalib ini kapan Pak dipakainya? Ketika ada orang yang menasihati kita dan nasihatnya benar. Walaupun setan yang ngomong, kita terima. Buktinya, Abu Hurairah pernah ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga zakat fitr. 3 hari berturut-turut datang pencuri, Pak. Ditangkap oleh Abu Hurairah, lalu dia minta dilepaskan. Sampai malam yang ketiga, Rasulullah mengabarkan dia nanti malam akan datang lagi. Tangkap lagi Abu Hurairah. Lalu si pencuri ini berkata, "Hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan bacaan yang kalau kamu baca, kamu akan dilindungi dari setan sampai pagi hari?" Apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur. Kamu akan terlindung dari setan sampai pagi. Di pagi harinya Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Benar enggak itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah apa Pak? "Shadaqaka wa huwa kadzub." Kali ini dia benar, walaupun dia tukang dusta. Kamu tahu tidak, siapa yang berturut-turut datang 3 malam itu? Tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Itu setan. Itu apa? Setan. Rasulullah membenarkan ucapan apa? Si setan ini Pak. Ketika ucapannya apa? Benar. Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Abu Hurairah, kamu nuntut ilmu sama setan sana"? Enggak kan? Beda Pak. Jadi bedakan antara masalah bab bersimpuh menuntut ilmu dengan bab menerima apa? Nasihat. Ya, jangan disamakan. Bila kita mengingkari kepemimpinan karena latar belakangnya, tapi kita tetap mengikuti peraturan dan tidak berontak, bagaimana hukumnya? Maksudnya mengingkari kepemimpinan apa? Kalau antum maksudnya begini, dia bukan pemimpin saya, berarti antum sudah apa? Keluar dari kepemimpinannya. Sementara Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang keluar dari penguasa sejengkal, lalu ia mati, maka matinya bangkai jahiliyah. Makanya kata Syekh Utsaimin ya, di zaman ini tidak ada sistem baiat. Namun kita tetap yakini, wajib diyakini bahwa dia pemimpin kita. Iya. Ada ustadz yang mengatakan katanya pemimpin yang syar'i itu panggilannya khalifah. Selain itu bid'ah. Loh? Al-Quran mengatakan dengan istilah ulil amri. Ya tidak? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Al-Quran dengan menyebutnya dengan ulil amri. Ya. Tadi sudah kita sebutkan perkataan Ibnu Taimiyah. Siapa yang punya 2 syarat tadi, qudroh, kemampuan, yang kedua kekuasaan, dan dia dibaiat, maka dia disebut imam. Disebut apa? Imam, pemimpin. Jadi ini penamaan ini Pak, terkadang disebut khalifah, terkadang imam, terkadang apa? Ulil amri, sama aja. Khalifah, antum tahu khalifah itu artinya apa? Nabi Adam disebut khalifah enggak sama Allah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Apa artinya khalifah dalam ayat itu? Khalifah itu dari kata khalafa yakhlufu khalifah. Artinya pengganti. Abu Bakar disebut khalifah sebagai pengganti Rasulullah. Umar disebut khalifah sebagai pengganti sebelumnya. Disebut mereka khalifah karena mereka menggantikan pemimpin sebelumnya. Paham tidak? Jadi khalifah itu artinya pengganti, Pak. Kalau ada orang mengatakan khalifah itu artinya pemimpin, salah. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim tadi, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari amirnya, amir tuh lihat, sesuatu yang ia tidak suka, maka hendaklah ia sabar. Ya. Apakah Imam Mahdi sudah ada? Belum, Pak. Ini ada yang ngaku Imam Mahdi zaman sekarang, Pak. Muhammad bin Qasim bin Muhammad siapa tuh? Yang orang Iran itu, Pak. Yang katanya mengaku bermimpi ketemu sama Rasulullah 500 kali lah. Dan yang lainnya. Kemarin di Indonesia juga ada tuh Lia Eden ya. Mengaku Imam Mahdi juga. Itu semua kadzabun, Pak. Ya pendusta itu, Pak. Belum muncul, Pak, Imam Mahdi itu. Imam sholat subuh, ana pernah melihat buka kertas. Sepertinya membaca surat setelah Al-Fatihah, Ustaz. Bagaimana itu? Ya, tanya dong sama antum. Tadi saya lihat Bapak buka kertas, itu ngapain? Ya, antum kan di sini mengatakan kemungkinan itu dilakukan untuk baca surat setelah Al-Fatihah. Kemungkinan. Nah, dulu, itu namanya antum menghukumi seseorang dengan apa? Kemungkinan. Jangan dulu, Pak. Ya. Tanya dulu deh yang benar sama dia. Antum tadi saya lihat buka kertas ngapain? Ya. Apakah keberadaan ormas yang beredar sekarang ini, bagaimana hukumnya? Ormas, yayasan, perkumpulan, itu urusan dunia, pada asalnya boleh saja. Karena kaidah mengatakan yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya yang tidak boleh itu kalau dijadikan tujuan, Mas. Lalu memberikan loyalitas dan permusuhan di atasnya. Siapa yang ikut organisasi saya, dia Ahlussunnah. Siapa yang gak ikut, dia bukan Ahlussunnah. Wah, ini sudah keluar nih, Pak. Ini jadi hizbiyah namanya. Sehingga organisasinya dijadikan parameter untuk menilai siapa teman, siapa lawan. Musibah ya akhul Islam. Antum bikin yayasan silakan, tapi kalau antum sudah fanatik dengan yayasan, harus yayasan saya, nggak boleh yayasan yang lain. Ya, lalu antum menegakkan loyalitas dan permusuhan di atas yayasan antum, haram, akhi, hizbiyah itu. Sama halnya antum ngefans sama seorang ustadz. Lalu antum menegakkan loyalitas dan permusuhannya ya terhadap ustadz antum. Siapa yang sesuai dengan pendapat ustadz saya, dia kawan saya. Siapa yang tidak sesuai dengan pendapat ustadz saya, maka dia musuh saya. Berarti antum hizbi. Ya, haram ya akhi. Kewajiban kita fanatik hanya kepada Allah dan Rasul. Adapun selain Rasul, mereka manusia yang bisa salah, bisa benar. Kita mengikuti seorang ustadz kalau dia sesuai dengan Allah dan
Rasul. Adapun menjadikan pendapat ustadz ya seakan wahyu dari langit, lalu menegakkan loyalitas dan permusuhan padanya, ini nggak benar, Pak. Nggak benar. Banyak ya teman-teman kita yang udah ngaji karena itu sudah fatwa ustadz gacuannya, Pak. Maka orang yang tidak sesuai dengan fatwa ustadznya dimusuhi, Pak. Seakan-akan sudah keluar dari manhaj salaf. La ilaha illallah. Padahal itu hanya sebatas pendapat. Ya, kalau jelas Quran, sunnah dan ijma betul tidak boleh tidak boleh kita selisihi. Bukan karena ustadznya tapi dalilnya. Ya. Nah ini saudaraku seiman, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.